Ya. Ya. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Teman-teman sekalian, kita masih berada di kitab Ushul Salasah dan di bagian terakhir. Nah, sebelum kita masuk, ya, kita ingatkan bahwa kita sedang berada di awal 1 Zulhijjah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat kedua, wal fajr wa layalin ashar. Layalin ashar ay asyra Dzulhijjah, yaitu 10 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari, "Ma min ayamin al-amal salihu ahabu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Yakni asyra Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah. Qal wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji aw falam yarji bidzalika syai'an. Ya. Allah berfirman demi fajar, demi malam yang 10. Para ulama tafsir mengatakan bahwa malam 10 adalah 10 hari Zulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dari hari-hari yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Para sahabat berkata, tidak pula jihad. Padahal jihad adalah sirmatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ya, zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Islam pokoknya adalah, ya, rasul amri al-Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya salat. Wa sirmatu wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ya. Tiang agama adalah salat. Pokok urusan Islam. Zirwah, tingkatan tertinggi dalam Islam, maksudnya dalam amalan jihad fi sabilillah. Nah, orang jihad fi sabilillah padahal dalam apa? Ketinggian dalam Islam, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu jihad, ya. Ila rajulan kharaja bimali wa nafsihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan harta dan jiwanya. Tsumma lam yarji bidzalika syai'an, kemudian dia meninggal dengan perang, tidak pulang dengan harta, tidak pulang dengan jiwa, ya. Dia meninggal di medan perang, baru bisa dikalahkan amalan 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufik, agar kita berikan Allah taufik untuk apa? Bisa beramal soleh. Ya, ini amal yang besar. Sehingga para ulama terjadi perselisihan khilaf apakah ini lebih utama ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Para ulama menjamak bahwa kalau untuk malamnya karena ada malam Lailatul Qadar. Ya, adapun siangnya adalah siang hari di bulan 1 sampai 10 Zulhijjah, dan kita sekarang alhamdulillah berada di hari tersebut. Alhamdulillah. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah kita taufik tentang sesuatu yang kau cintai lagi Allah ridhai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amal saleh apa saja? Ya, amal saleh apa saja kita kerjakan. Terutama banyak bertobat, beristighfar, fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, di bagian terakhir kitab Ushul Salasah ini, ya, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala telah menjelaskan tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telah menjelaskan dakwah para nabi dan rasul, dan telah menjelaskan Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama kali. Ya, wa awaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Beliau adalah nabi terakhir, nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah beliau SAW. Sehingga tak kala ada orang aku sebagai nabi atau diberikan wahyu, maka dia pasti pendusta. Kadzabun, dajjalun, kata Nabi. Para dajjal, para pendusta yang yasumuna annahum nabiyyun. Mereka mengklaim bahwa mereka para nabi. Mereka seorang nabi, padahal dan nabi abadi. Tidak ada nabi setelahku. Ya, seperti di zaman Abu Bakar Siddiq, itu siapa? Musailimah al-Kadzab. Kemudian Al-Insi, ya, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq demikian juga, ya. Musailamah itu zaman Nabi sudah mendeklarasikan bahwa dia seorang nabi, ya. Kemudian diperangi di zaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian Al-Insi di Yaman, sama di Yaman, ya. Di Yaman. Kalau Musailamah di bagian timur dari Saudi Arabia, ya, dataran tinggi, Najd, ya, atau bagian
timur dari Saudi Arabia, ya, di suku Bani Hanifah, ya, suku Bani Hanifah, ya. Al-Insi mati, Allah binasakan Al-Insi. Kalau Musailimah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dibunuh oleh siapa? Wahsy, ya, Wahsy yang telah pernah membunuh Hamzah paman Nabi, kemudian masuk Islam zaman Nabi SAW, kemudian juga dia membunuh Wahsy, orang terburuk. Di Wahsy telah membunuh dua orang terbaik, Hamzah, dan orang terburuk siapa? Musailimah Al-Kadzdzab, pendusta. Termasuk negeri ini, Musaddiq, dulu ada nabi palsu. Di Indonesia ada Musaddiq, ya. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad dari India, buatan boneka orang-orang Inggris. Dan demikian seterusnya Nabi telah beritahukan, ya, akan keluar kadzdzabuna thalathun, 30 pendusta. Ini bukan jumlah batasan, tapi apa? Banyaknya para pendusta yang ngaku, ya, yaz'umuna annahum nabiyyun. Mereka mengklaim bahwa mereka seorang nabi. La nabiyya ba'di. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayah salah seorang dari kalian. Dia bukan bapak kalian secara bapak biologis, bukan. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Dan beliau adalah penutup para nabi. Oleh karena itu ajaran Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, ini nabi palsu jelas. Yang diikuti oleh orang-orang Indonesia, bagian Asia, ya, dan menyedihkan kalau dia nyembah di Eropa, disangka itu agama Islam, padahal bukan. Dia mereka juga sholat, haji, zakat, tapi syahadatnya mereka bersyahadat bahwa Mirza itu adalah nabi mereka. Dan Mirza itu matinya dengan kondisi apa? Sangat terhina, yaitu diajak mubahalah oleh seorang ahli sunnah, seorang ulama di zamannya, bahwa kalau aku betul dusta, aku yang mati duluan. Tapi kalau engkau dusta, kan mati duluan dalam setahun. Sehingga Musailamah sakit, kemudian dia nggak bisa berdiri kecuali mendekati ajalnya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, kemudian BAB keluar dari mulutnya dan kepala dia masuk di tempat BAB tersebut. Itu matinya Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, buatan Inggris, ya, buatan Inggris. Wa dalilu ala Nuhan awal rusuli qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Anda Muhammad SAW sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelah Nuh alaihissalam, ya. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap umat itu ada rasulnya. Sejak Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasulnya. Ya, wa ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Semua para nabi itu merintahkan masyarakatnya, kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum 'an ibadati taghut, dan mencegah, melarang mereka dari semua peribadatan kepada taghut. Dasarnya surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada rasulnya. Bagaimana rasul tersebut mendakwakan kaumnya? An ya'budullah, tauhidkan Allah, esakan Allah, ibadahi Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian segala macam taghut. Wa fadalallahu ala jami'il ibad al-kufra bi taghut. Allah telah wajibkan untuk seluruh hambanya kufur kepada taghut. Wal iman billah, dan Allah telah wajibkan semua hambanya untuk beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkenal, ya, murid Syekhul Islam Taimiyah. Wa ma'na taghut, arti taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddah. Seorang hamba telah melampaui batas, min ba'budin, dari disembah, au matbu'in, dari diikuti, au mutu'in, yang ditaati. Jadi dia melampaui batas, sudah melebihi sama Allah Subhanahu wa taala, di luar dari batasan. Ya, itu namanya taghut. Wa tawaghit katsirun. Taghut itu banyak sekali kata beliau. Wa ru'usuhum khamsah. Ada 5 ketuanya. Yang pertama iblis, la'anahullah, iblis yang terlaknat. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah orang yang disembah dan dia ridha. Disujuti, dicium kakinya, disanjung-sanjung, diangkat-angkat, padahal sanjungan itu sanjungan syirik misalnya. Dia ridho. Diri dia digitukan sama anak buahnya atau sama pengikutnya, jamaahnya, dia ridho. Ya, Ustadz, engkau lah ada orang yang tahu tentang yang gaib, dia ridho. Dicium kakinya, engkau lah macam-macam, ya, diberikan gelar-gelar atau diikuti. Padahal itu batil, jelas perkataannya batil. Ya.
Kata ustadznya atau kata kiainya, kata tuan gurunya atau kata habibnya atau kata siapa saja, kerjakan ini, kerjakan itu boleh diikutin padahal itu jelas bahwa itu perbuatan yang melanggar syariat. Ini sama saja ibadahi mereka. Dan dia ridho, ya. Diikutin sama jemaahnya dia ridho, ya. Wa man yad'a syai'an min 'ilmil ghaibi. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengklaim dirinya tahu yang gaib, termasuk togut, para dukun, paranormal, peramal, ahli spiritual tenaga dalam, orang-orang pengobatan alternatif tahu kamu sakit itu dengan gaib, ya. Sementara pasiennya nggak tahu, cuma dia tahu yang gaib, ya. Ini semua togut, ya. Kenapa dia menggunakan jasa syaitan? Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang keempat adalah orang yang mengajak manusia untuk ibadahi dirinya. Kalau yang pertama dia nggak suruh, inisiatif jamaahnya sembah gurunya. Yang keempat, gurunya inisiatif sembah aku. Dengan cara apa? Pokoknya kamu ikutin aku aja. Apa kata aku kamu ikutin. Nah ini bentuk apa? Peribadatan. Walaupun nggak sujud sama dia. Seperti hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang Kristen. Rasulullah SAW tak kala diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya. Ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Ya. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya. Hai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Kemudian janganlah di antara kita ya menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan kau ambil sebagai manusia sebagai Tuhan-Tuhan. Apa maksudnya? Memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan berdasarkan hawa nafsu mereka. Jangan dijadikan manusia sebagai Tuhan. Itu. Ya. Fa in fa'alta qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dalam surah Al-Imran ayat 64. Katakan ya Muhammad, ya ahlul kitab. Wa ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, kemari kalian. Ila kalimatin, sepada satu kata, sawain yang sama, bainana antara kami wa bainakum antara kalian. Alla na'budu illallah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Pertama. Berarti apa nih? La ilaha illallah. Wa la nusyrika bi syai'a. La ilaha illallah. Illallah wa la nusyrika la ilaha. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqulu, katakan hai orang beriman, isyhadu bi anna muslimun, saksikan oleh kalian bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ya, kami orang-orang Islam. Ya. Dalam surah Taubah ayat 31 Allah beritakan tentang mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ahli kitab Yahudi Nasrani telah menjadikan Rabb, telah menjadikan apa? Ahli ibadah mereka dan ahli ulama mereka, ahbar jamak dari hibr. Hibr itu orang berilmu, ya. Ahbar jamak dari hibr. Kalau ruhban jamak dari rahib. Apa rahib? Pendeta, ahli ibadah. Orang-orang Yahudi Nasrani telah menjadikan para ilmuwan mereka, ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam. Demikian juga mereka telah menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai ilah. Wa ma umiru illa liya'budu ilah wahida. Padahal mereka tidak diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak untuk diberikan peribadahan yang benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah apa yang mereka serikatkan. Dalam surah atau ayat 31 ini, kalau kita baca tafsirnya, ya, di antaranya adalah kisah Adi bin Hatim, ya, kisah Adi bin Hatim, ya, Adi bin Hatim, ya. Kata Adi bin Hatim, ya, faqultu innahum la ya'buduhum. Ya, dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir, tadi berbagai macam jalan, ya. Adi bin Hatim orang Kristen. Dia tinggal di Madinah. Ya, tinggal di Madinah. Datang Nabi Muhammad sampai balagathu da'watu Rasulillah SAW farra ila Syam. Tak kala dia dengar Nabi Muhammad ke Madinah, dia kabur ke Syam. Karena Syam itu jajahan Heraklius. Heraklius agamanya apa? Trinitas. Ya, Trinitas, orang Kristen. Ya. Kemudian, ya, setelah Rasulullah SAW mengadakan pertempuran di tempat, kemudian salah satu keluarganya tertawan, Nabi bebaskan, sehingga dia balik ke negeri Madinah, kemudian berjumpa Rasulullah SAW, dia pengen tahu bagaimana kelembutan dermawannya Rasulullah SAW, kebaikan beliau, dibebaskan keluarganya, nggak jadikan budak dan seterusnya. Datang ke Madinah, ya, kemudian dialog dengan Rasulullah SAW, ya,
Dan dikatakan, kenapa engkau lari wahai Adi dari kalimat la ilaha illallah sampai kalimat Nabi bawakan ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi Kristen telah menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Qala qultu, Adi bin Hatim berkata, innahum la ya'buduhum. Ditentang oleh Adi bin Hatim. Mereka tidak menyembah para pendeta, tidak pula menyembah para ulama. Enggak ada itu para Nasrani, orang-orang Kristen Yahudi menyembah mereka. Yang dimaksud apa? Menyembah begini, ya, sujud, ya, menyembah seperti mereka menyembah berhala. Enggak. Faqala bala, kata Nabi. Mereka menyembah. Innahum harramu alaihimul halala. Bukankah mereka telah mengharamkan yang Allah halalkan? Faqala bala. Wa ahalallahumul harama. Ya, wa ahalallahumul harama. Bukankah mereka telah menghalalkan yang Allah haramkan? Fattaba'uhum. Kemudian mereka ikuti perkataan pendeta dan ulama mereka, ahli ibadah mereka. Fadzalika ibadatuhum iyahum. Itulah bentuk peribadatan kaum Nasrani dan kaum Yahudi terhadap ulama dan ahli ibadah mereka. Ya Adi, mataqulu ayafiruka an yuqal Allahu akbar? Apakah engkau lari untuk dikatakan Allah Maha Besar? Hal ta'lamu syai'an akbar min Allah? Adakah engkau tahu sesuatu yang lebih besar dari Allah? Ma yafirruka? Apa yang membuatmu lari? Apa yang membuatmu lari? Ayafirruka an yuqal la ilaha illallah? Apakah membuatmu lari perkataan la ilaha illallah? Hal ta'lamu min ilahin illallah? Apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan peribadatan kecuali hanya kepada Allah? Summa da'ahu ilal Islam fa aslama. Kemudian Adi diseru oleh Rasulullah masuk Islam, wahai Adi. Fa aslama. Wa syahida syahadatal haqq. Dia masuk Islam dan dia memberikan persaksian dengan persaksian yang benar, ya. Walaqad ra'aitu wajahu istabsyara. Sungguh aku melihat wajah Nabi Muhammad SAW bercahaya, senang dengan Islamnya Adi bin Hatim. Tsumma qala innal yahuda maqdubun alaihim. Ini tafsir al-maqdub. Sungguh orang Yahudi itu dimurkai, wan nasara dhalun, dan orang Kristen itu orang sesat. Kenapa? Sebab orang Yahudi dimurkai. Dia berilmu tapi dibuang ilmunya sama dia. Ilmu mengatakan A, dia bilang ngomongnya Z. Yahudi, orang Yahudi, orang Kristen nggak tahu apa-apa, ngada-ngada aja. Ini begini-gini, padahal nggak ada sama sekali. Ya, termasuk kerahiban yang Allah katakan warahbaniyya ibtada'uha. Kerahiban, jadi biarawati, rahib di gereja-gereja itu bid'ah yang Kristen. Nabi Isa nggak pernah ajarkan. Ya, sehingga Adi bin Hatim masuk Islam. Nah, itu bentuk peribadatan. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib atau tuan guru apapun namanya, kamu ini, kamu itu, padahal itu jelas menyimpang. Itu sama saja kalau diikutin menyembah si ustadz, habib atau kiai tersebut. Paham? Paham nggak? Paham ya? Jadi kita jangan ikutin, walaupun sama siapapun, walaupun dia bukan tokoh agama, orang biasa, tukang sapu misalnya, ya, Pak mau sukses nggak? Ya, kamu gini, kamu gini. Itu jelas syirik misalnya, itu jelas maksiat, itu nggak boleh maksiat. Kita nggak ikutin, kalau kita ikutin dia, sama kita telah menyembah tukang sapu itu, atau tukang sampah misalnya, atau atas kita siapapun, atau kita, atau anak kita, atau istri kita, siapapun namanya. Kalau itu udah penyimpangan, udah jelas melanggar syariat, kita turutin, kita telah nyembah orang tersebut. Ini makna togut yang keempat, ya, makna togut yang keempat, ya. Komanda ala nas ila abad nafsihi. Seseorang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Maksudnya apa? Ikuti apa aku perintah. Itu diantaranya makna ibadah. Jadi nggak mesti apa? Sujud ruku sama dia. Tapi kalau diikutin semua perkataan dia, hak batil ikutin, dia telah beribadah kepada orang tersebut. Paham ya? Nah, yang kelima apa? Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Seseorang yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Nah, ini yang paling berat. Dan di sini perlu perincian. Tidak menjadikan orang yang langsung tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Sebuah negara, ini hukumnya bukan hukum Allah nih, bukan Al-Quran Sunnah, kafir negara ini. Enggak. Kenapa? Sebab karena makna kufur dalam Al-Quran, ya Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, pertama asbabun nuzulnya buat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak mengamalkan menegakkan Taurat dan Injil. Walaupun demikian, pernah kita ajarkan di sini bahwa dalam ilmu tafsir al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran kita umat Islam dalam Al-Quran ini semuanya dalam hadis-hadis itu adalah pelajaran ibrahnya.
Bukan tentang si A, si B, si C, bukan. Jangan sampai kalau yang buruk kau seperti orang itu. Nah, maksudnya itu pelajaran ibrahnya diambil. Kayak gini Yahudi nih. Yahudi tahu ilmu dibuang. Orang Islam jangan kayak begitu. Kalau orang Islam seperti itu punya ilmu dibuang, sama makdub orang Yahudi kata ulama. Barang siapa dari umat Muhammad yang tipenya punya ilmu dibuang sama dia, mirip Yahudi. Barang siapa dari umat Muhammad yang nggak punya ilmu mengada-ngada bidah, sama kayak orang Kristen. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai mirip kayak begitu. Nanti dikategorikan ya Allah seperti orang begitu. Dan ibrah, walaupun pertama kali ayat itu kena untuk mereka, tetapi kalau umat ini ada yang ikutin cara-cara mereka, takutnya digolongkan ke orang tersebut. Sehingga Rasulullah bersabda apa? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan bagian dari kaum tersebut, ya. Maka berhukum bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak serta merta menjadi kaum tersebut kafir. Kecuali apa? Orang mengatakan bahwa hukum ini lebih baik dari hukum Allah. Nah, ini baru bahaya. Orang mengatakan undang-undang yang kubuat ini lebih baik daripada undang-undang Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Perkataanku ini lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bahaya. Paham? Wah, seperti itu maksudnya ke dalam sini, ya. Dan orang-orang Khawarij dalam Islam, kelompok sekte sesat besar dalam Islam memang Khawarij. Kalau dulu misalnya Islam radikal atau bom bunuh diri, ya begini tipenya nih. Negara ini nggak hukumnya hukum Allah nih. Bukan hukum Allah, hukum Belanda nih. KUHP hukum Belanda kan gitu. Wah, ini sementara Allah sebutkan katanya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Ya, dalam surah Al-Maidah, ya, dalam surah Al-Maidah Allah ulang berturut-turut, ya, di 3 tempat, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun, ya. Tetapi di ayat akhir tersebut, ya, Allah sebutkan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Adalah ahli Injil beramal dengan apa yang telah turunkan kitab Injil tersebut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ayat 47. 45-nya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Ayat 44-nya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini pertama kali ayat ini turun kepada ahli kitab. Allah katakan, hendaklah ahli Injil berhukum dengan Injil. Ayat 44 Allah katakan apa? Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Kami turunkan Al-Quran, kami turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dalam Taurat ada petunjuk, ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Para nabi berhukum dengannya, orang beriman juga berhukum dengannya. Dari kalangan orang Yahudi. Warabbaniyun, orang-orang yang mendidik manusia dari nol kepada bisa. Walahbar, para ahli ilmuwan, para ulama. Bimastuhfidhu min kitabillah, dari apa yang dihafal dari kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka jadi saksi atas tersebut. Fala takhsawun nasa, jangan kamu takut sama manusia dalam menjalankan menegakkan hukum Allah. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Paham enggak? Dari ayat 44, 45, 47. Di situ Allah sebutkan apa? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah walaupun asalnya kena kepada ahlul Injil, ahlu Taurat, tapi bisa kena kepada orang Islam. Kenapa? Allah turunkan kepada Islam apa? Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalimat siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada 3, kafir, zalim, fasik. Bagi siapa yang kafir? Bagi yang mengatakan tadi, hukum ini lebih bagus dari hukum Allah. Paham? Bagi siapa yang zalim, sebenarnya dia tahu ini hukum Allah, tapi gimana lagi? Dia meyakini ini hukum Allah yang bagus. Cuma dia terjerat dengan sistem. Paham? Zalimnya. Kalau enggak fasik. Dia enggak indahkan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah itu bagus. Tapi dia enggak indahkan. Paham? Paham enggak? 3 kondisi ini orang ini. Enggak tahu di mana sampai orang itu tegakkan hujah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran tersebut adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak menjadikan orang tersebut jadi kafir. Alias apa? Dosa besar. Kalau dia mengetahui dan dia tidak amalkan. Ya, dia tahu tapi dia nggak amalkan. Hakim misalnya, hakim. Ada hakim, tahu tentang hukum Allah. Tapi dia nggak amalkan, nah di neraka dia. Ada hakim nggak tahu sama sekali. Dia amalkan benar, di neraka juga. Karena apa? Ada dengan dasar ilmu.
Mana yang selamat di surga? Hakim tahu ilmu Allah, diamalkan dengan ilmu Allah. Ini selamat cuma satu doang. Ilmu dan diamalkan. Karena belum tentu orang berilmu bisa ngamalkan ilmunya, ya enggak? Ya enggak? Kayak antum dapat kajian kita semua. Kita amalin enggak? Ya kita berapa persen kita amalin? Berapa persen? Kita amalkan. Ya. Makanya teman-teman sekalian, minta sama Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, ya. Enggak ada yang bisa merubah kita dari kita sendiri kecuali Allah. Istri kita, anak kita, orang tua kita enggak bisa yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian istri kita, anak kita enggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, namanya tauhid. Ini tauhid, ya. Karena apa? Tidak akan beriman seorang kecuali apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Iman luas, seperti kata jelas. Iman apa? Qaulun wa amalun. Qaulun qalbi wa lisan, janan, lisan wa jawarih, amalan hati, lisan dan kata badan. Kita enggak bisa apa-apa kecuali apa? Taufik dari Allah SWT. Minta taufik dari Allah. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan kami taufik tentang sesuatu engkau yang cinta, yang kau ridhoi, ya Allah. Nah, itu teman-teman ya. Itu yang kelima. Jadi apa? Tauhid 5 macam. Teman-teman akan mendengar kalimat tauhid ini sering kali dikumandangkan orang-orang kayak tadi. Tipe orang-orang yang ini orang tauhid ini. Begitu. Hukum ini hukum tauhid, hukum Belanda. Hukum ini bukan hukum Allah nih, tauhid semua tauhid. Nah, itu dia. Ini orang terkena penyakit apa? Khawarij. Katakan aja, ya Abdullah, wahai Allah, ya, tenangkan dirimu. Engkau telah terkena penyakit khawarij. Sehingga akhirnya dia pasang rangsel bom bunuh diri. Allahu Akbar di keramaian. Karena dia apa lihat? Semua udah kafir ini. Di mata dia semuanya orang kafir udah. Keluarganya kafir, bapaknya kafir, istrinya dikafirin, anaknya dikafirin. Ya nggak sama dia dikafirin sama dia. Sehingga terjadi bom. Lihat bom Bali. Bunuh orang kafir boleh nggak bunuh orang kafir? Boleh nggak? Boleh nggak bunuh? Depan antum ada orang kafir, joget-joget, kutai, nggak pakai baju, minum-minum. Pasang bom nih, boleh nggak? Ya nggak boleh lah, masa dibunuh orang. Lalu gimana ganggu? Ya bilang Pak RT ganggu. Pak RT ada mabuk-mabukan, Pak RT ada pesta zina, ya kasih tutup. Nggak bisa ternyata nih. Apa petani kita? Hijrah, ganti tempat. Ya. Itu cara dalam Islam. Nggak bisa punya kekuatan power, nasihatin. Nggak bisa nasihatin apa? Dengan hati kita. Nah, kita juga pindah untuk menyamakan agama kita, anak kita, istri kita. Yang puasa bom, beli petasan paling gede, lempar, duar. Nggak bisa, itu bukan dari Islam. Islam nggak begitu. Islam nggak maksa orang untuk berubah. Islam nggak paksa orang berubah karena intimidasi. Pokoknya kamu kalau nggak masuk Islam, peletasan tiap hari saya pasang. Itu bukan Islam itu teman-teman. Orang masuk Islam dengan kesadaran yang paling dasar. Setelah dia merenung dalam, dia renungi kebenaran Islam. Ini betul agama paling benar. Nggak ada tekanan intervensi, nggak ada sama sekali. Dengan kesadarannya dia, la ilaha illallah. Seperti Adi bin Hatim ini tadi, sahabat orang Kristen asalnya. Adi, kau masuk Islam nggak, Di? Kenapa engkau lari dari la ilaha illallah? Apa engkau nggak tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar melainkan Allah? Apa engkau nggak tahu ya, Adi? Nah, Nabi terus ajak Islam. Dia melihat kebenaran itu benar, dia syahadat. Benar itu. Apa yang dikatakan Rasulullah semuanya benar. Maka Nabi katakan apa? Shadiqul masduq, orang yang benar dan terus dibenarkan. Nabi nggak pernah berbohong teman-teman, walaupun sekali dalam bercanda. Dalam pergaulan bercanda sendagoro ya, Nabi nggak pernah bohong. Walaupun dalam sendagoro Nabi nggak pernah bohong. Orang yang jujur dan terus akan dibenarkan. Orang yang benar dan terus akan dibenarkan. Nggak pernah Nabi kayak kita main-main bohong gitu, nggak. Ya, nggak pernah Nabi. Serius dalam artian benar semuanya. Baik dalam kondisi bergurau maupun yang serius. Beliau semua perkataannya apa? Shadiq, jujur, masduq, dibenarkan. Ya, sehingga sabda-sabda beliau semuanya penuh dengan ilmu. Perbuatan beliau penuh dengan ilmu. Ya, kaya dengan ilmu. Ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung. Nah, karena ini timbul akhirnya apa? Jadi ajaran keras nanti kalau begini. Kata orang sedikit, pokoknya dia yang paling taat, paling soleh, lainnya semuanya ahli neraka semua nih. Cuma saya lah satu-satunya ahli surga di sini, kan gitu misalnya. Ini bahaya. Ya, sehingga apa dia
hukumi orang kafir ini bahaya. Ini pernah terbit dahulu beberapa tahun yang lalu. Masih ingat kan bom panci, ya, bom panci yang ada di terminal stasiun kereta, di kantor polisi, di bom Bali. Ini semua bukan ajaran Islam. Mereka namakan apa? Jihad kan? Jihad bunuh diri, bom bunuh diri. Jihad mereka katakan jihad itu bukan jihad. Jihad itu ada marah-marahnya. Jihad diperintah oleh ulil amri, kepala tertinggi di dunia, di negara, punya bendera, kemudian ada surat tugas yang jalannya. Kemudian sebelum perang nasihatin dulu. Masuk Islam. Masa terminal, masuk Islam. Gue Islam katanya. Islam mana lagi? Ini gue udah pasang panci, ini ada bomnya. Bukan jihad, mate. Masuk Islam. Nggak usah sampai jizyah. Gimana jizyah? Mau ngasih ke siapa nanti upetinya? Ke dia. TF ke saya kalau mau selamat. Paham gak tuh? Itu orang kalau mau jihad begitu dalam Islam. Janjian dulu nih. Nggak tiba-tiba meleduk. Masa meleduk jihad? Panci meleduk dulu. Masa jihad? Gimana cara jihad? Yang dibunuh ternyata apa? Orang Islam. Masyarakat sipil orang Islam. Kalaupun tadi dibunuh para pelaku dosa maksiat, tetap nggak boleh. Nabi katakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu masirata arba'ina sanatan. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu kafir yang sedang melancong ke negeri Islam. Baik suaka kah, kausa dengan visa. Siapa yang membunuh kafir itu, kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Ini hadis sahih ya, hadis sahih. Fa inna rihaha, sungguh aroma surga itu la yujadu, bisa dirasakan aroma tersebut, ya, masirata la tujadu masirata arba'ina sanatan, bisa dirasakan aroma itu surga selama perjalanan 40 tahun. Antum kalau istri masak, tercium nggak aromanya ke depan? Ya, tercium. Lagi kalau masak apa? Yang kuat aromanya. Ya. Hah? Apa? Masak apa misalnya? Masak jengkol antum. Udah kedengaran ke belakang. Masak jengkol nih orang. Aromanya kecium. Masak gulai, tercium aromanya. Ya kan? Masak apa yang paling kuat aromanya? Ikan asin, goreng ikan asin. Kecium kuat. Allahu Akbar. Surga bisa tercium perjalanan 40 tahun. Nah, orang yang membunuh kafir mu'ahad itu nggak cium. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena sebagai bentuk apa itu? Pengkhianatan. Membunuh kafir-kafir seperti itu bentuk pengkhianatan orang Islam. Sementara orang Islam jauh dari bentuk kalimat pengkhianatan. Agama Islam dibangun bukan atas pengkhianatan. Siapa? Kejujuran. Makanya bentuk-bentuk pengkhianatan bentuk dari apa? Orang munafik. Idza tumina khana, kalau kasih amanah dia khianat. Wa idza kadzaba wa idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong terus ngomongannya. Wa idza khana fajara, ya. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar dia paling marah pertengkarannya. Ya. Seperti itu. Sifat orang, alamat sifat-sifat perbuatan orang munafik. Itu dilarang dalam Islam. Sehingga Nabi ancam kalau yang membunuh kafir mu'ahad yang sedang bersinggah di negeri Islam dibunuh, pengkhianat tentu, maka diancam oleh Rasul tidak akan coba orang surga. Bayangkan coba. Bukan berarti Allah benci sama orang Islam itu, enggak. Muslim tetap tinggi derajatnya di Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia kekal neraka, tidak. Tapi dia terjatuh dosa besar. Kenapa kau bunuh orang kafir yang dia ada hubungan diberikan keamanan di negeri Islam? Kau nggak boleh bunuh dia. Ya, kafir mu'ahad. Ya. Kalau dilakukan kesalahan, ya laporkan ke yang berwenang, berwajib. Jangan dihukumi dengan hukum sendiri. Itu 5 tauhid, ya, 5 tauhid yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Paham ya? Pertama, orang yang disembah dia ridho. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah jadi ridho, yang ketiga orang tahu yang gaib, ngaku tahu yang gaib, bisa nerawang, bisa memiliki spiritual, indera ke-7, 8, 9, 10, 11. Kemudian orang yang keempat, orang yang memerintahkan orang untuk sembah dirinya. Taati aku, apapun keadaannya. Ya. Ada masyarakat Indonesia seperti itu. Dia taati tokohnya, pokoknya yang penting dia hidup mati taatin. Pokoknya dialah yang penting apa kata dia kita taatin. Nah, ini udah menyembah diri dia tuh. Kan banyak tuh ya, apalagi zaman-zaman kampanye. Apa kata dia pokoknya wis darah sampai darah terakhir udah. Saking apa? Udah kebelingerannya orang.
membela manusia. Ya. Yang kelima apa? Taugut. Yaitu apa? Yang kelima apa? Seorang yang berhukum bukan dengan hukum Allah, tadi kita jelaskan. Ya. Ada 3 tempat yang Allah sebut dalam Al-Quran: zalim, fasik, atau kafir. Nah, orang-orang seperti itu hanya ngambil apa? Kafir saja. Hanya kafir, nggak pernah pakai zalim, nggak pernah pakai fasik. Ya, mereka mengkafirkan orang-orang Islam. Nggak boleh seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Ya, bahwa kita diperintah untuk beribadahnya kepada Allah dan wajib kufur kepada tagut. Tadi 5 pokok di atas tuh. Para dukun, iblis, para dukun, paranormal, orang-orang tidak berhubungan dengan Allah, ya. Tidak berhubungan Allah. Apa Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 256? La ikraha fid din, itu agama Islam. Enggak ada paksaan dalam agama Islam. Tidak ada intimidasi. Ya. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh jalan yang lurus telah terang dari jalan yang sesat. Coba antum renungi deh. Antum baca Al-Quran 1 ayat, 2 ayat. Ada nggak sih yang buat antum susah? Coba antum renungi deh. Antum baca, ada nggak buat antum susah? Ayat ini buat saya susah nih. Ada nggak? Nggak ada. Pernah nggak antum disuruh sama Allah dengan sesuatu yang nggak antum sanggupi? Nggak ada. Amal hari kita apa sih yang paling kelihatan? Sholat kan? Dari waktu yang Allah berikan 24 jam, berapa persen? Berapa persen? Nggak sampai 5%. Nggak sampai 5%. Ya. Apalagi 10% nggak sampai. Ya. Paling total kalau total semua sholat paling berapa persen saja? Dari 24 jam. Ya kan? Maksimal sholat kita berapa? Berdiri 10 menit ya. Total 15. 15 udah banyak yang tenggorokannya radang 15. Ya. Padahal nggak ada apa-apa tenggorokannya. 15 menit ya itu, 15 menit. 15 kali 5 berapa tuh? 75 ya. 75. Nah, 75. Baru sejam. Sejam berapa? 15. Iya, sejam 15. Dari 24. Paling 10% sekian atau 11-12% lah. Dari 24 ya, 24 jam. Itu doang diminta sama Allah. Sejam 15 menit. Ya. Sejam 15 menit. Ya, itu ibadah yang sering kita kerjakan tiap hari kita, salat kita, ya. Nggak sulit. Apa sulitnya? Apa? Nggak ada sulit. Faman yakfur bitaghut, kata Allah. Siapa yang kufur, itu kalimatnya. Siapa yang kufur kepada taghut, tadi disebutkan di atas 5 pokoknya ya. Dia kufur kepada iblis dan semua pada surah iblis, kesyirikan, kekufuran, ya. Atau tadi orang-orang dukun, paranormal, pelakunya dia tinggalkan semua, kufuri dia semuanya. Orang yang perbuatannya wajib. Wa yu'min billah, hati dia. Siapa yang beriman, berarti apa? Menegakkan ubudiyah la ilaha illallah kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh orang itu telah berpegang dengan tali yang begitu kuat, lan fisamalaha, tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Sungguh Allah zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar. Ya. Jadi kalau antum bermimpi pegangan tali yang kuat, itu antum berada di atas istiqomah. Antum mimpi nih sedang bergelantungan, itu antum sedang istiqomah. Ini ayatnya di antara tafsir takbir mimpi. Dan antum mimpi nih berpegangan tali yang kuat, antum sedang berpegang di atas agama Allah yang kuat. Ini ayatnya. Karena para ulama ahli tafsir, ya, para ulama ahli mimpi seperti tabi'in, Hasan al-Basri mengambil ayat Al-Quran. Ada 2 kisahnya, ya. Imam Hasan al-Basri di majlis beliau di Basrah, di Kufah, Baghdad, Irak, ulama besar, seorang tabi'in, sempat disusui oleh sahabat Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW di masa bayinya. Ya, sehingga beliau ketemu sahabat banyak, itu akan ketemu Anas bin Malik. Anas bin Malik juga di Basrah tinggal. Tempat tinggalnya ada rumah, ya, besar, beliau ada di Basrah. Sehingga beliau dalam majlisnya datangi 2 orang bertanya. Kata, wahai imam, aku bermimpi, ya, azan
Dalam bahasa Arab, i'lan, pemberitahuan, memberitahukan gitu. Kata imam, engkau akan berhaji nanti ini. Engkau akan berhaji. Engkau akan naik haji nanti insya Allah. Datang lagi, bisikin imam. Oh, imam kata dia. Aku mimpi juga azan itu. Orang kedua. Yang pertama orangnya soleh mukanya. Aku mimpi azan. Kau akan ditangkap. Kau akan ditangkap. Kaget dia. Kau akan ditangkap. Satu, kau akan berhaji, kau akan ditangkap. Tentu jamaah itu kan bertanya. Ini pentingnya belajar Al-Quran kita. Pentingnya kita mengambil takbir di Al-Quran. Karena takbir itu dalam hadis ada. Imam Bukhari punya kitab, di kitab Sahih Bukhari, babu takbir. Bab mentakbir mimpi. Tapi jangan sembarangan mentakbir mimpi. Pertama harus orang ulama, yang dalam, yang bersih hatinya, yang tahu tentang Al-Quran, tentang sunnah. Dan dia piawai, bukan sembarangan. Nah, takbir mimpi, kalau ditakbir bisa kejadian. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang seorang menceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Udah sebelah kiri dengan sedikit ludah, ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim, kau bisa wudu dulu. Kemudian kan bisa tidur, bisa sholat lebih bagus. Kemudian berlindung kepada Allah dari buruk tersebut. Iya, dasarnya ini teman-teman. Ya, subhanallah, itu ya ulama ya, cerdas. Allah berikan ilmu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang pertama ya, dia akan berhaji. Wahai imam, kenapa engkau tafsirkan orang pertama akan berhaji? Gitu. Kenapa kata imam? Dikarenakan aku melihat wajah orang itu wajah orang yang soleh. Gitu. Jadi waktu mentakbir mimpi, lihat mukanya dulu. Muka penjahat atau muka orang yang baik. Karena arti adzan itu artinya memberitahukan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah ya, dalam soal Hajj ayat 27. Allah perintahkan Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah dan masa Ismail, perintahkan orang berhaji. Dia saat itu pakai alat apa? Ya. Sehingga dalam tafsir sebutkan, ya Allah, bagaimana suaraku sampai ke manusia? Kata Allah, sampaikan, beritahukan. Allah firmankan dalam soal Hajj ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada manusia. Allah perintahkan Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah untuk berhaji. Kata Nabi, ya Allah, suaraku umumkan aja. Aku akan sampaikan suaramu ke seluruh masyarakat dunia. Sampai ke sekarang negeri ini sampai. Ibrahim AS saat itu dengan keterbatasan sarana informasi, tapi Allah sampaikan suara beliau sampai terdengar. Sebuah naratif tafsir bahwa gunung-gunung merunduk. Karena pada gunung tertahan suara tersebut kan. Makanya orang yang azan di saat itu zaman Rasulullah apa? Atas Ka'bah Bilal. Kenapa? Supaya suara atau di atas menara, supaya apa? Suara dengan sekarang ada pengarah suara, jadi nggak perlu lagi di atas. Ya, kalau kembali ke zaman dulu lagi nggak ada pengarah suara di atas, supaya suara terbagi-bagi. Ya. Niscaya manusia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dia di atas kendaraan yang kurus. Dan dia akan datang min kulli fajjin amik, dari penjuru-penjuru yang jauh. Terbukti nggak sekarang? Terbukti nggak? Setelah berapa ratus tahun, ribu tahun, kita nggak tahu. Jarak Nabi dengan satu yang lainnya itu 500 tahun sebutkan. Dari Ibrahim ke Nabi Muhammad berapa jaraknya? Ibrahim Abul Anbiya Musa yang pernah diceritakan kisah silsilahnya. Bapaknya para nabi dan rasul. Ya. Sehingga para nabi dipastikan berhaji berumrah. Berhaji, ya. Karena ini nas. Ya, dan Nabi Ibrahim minta diajarkan apa? Manasik. Bagaimana manasik haji itu, tata caranya? Ya, tata caranya. Jadi Mekah dihadiri, ya, datangan para nabi, ya. Nabi Ibrahim, bapak para nabi dan rasul, Bani Israel, kakeknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pertama. Kata Imam Hasan al-Basri, wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Dia mimpi azan. Kau akan berhaji. Kenapa engkau tafsirkan dia akan berhaji?
karena mukanya orang baik. Yang kedua penjahat ternyata. Penjahat, engkau akan ditangkap nanti. Kata imam, aku lihat mukanya muka penjahat. Antum bisa tanya kepada ahli psikotes ya, psikiater ya, dalam menghadapi manusia. Interview nih, kayaknya penjahat ini. Muka penjahat ini katanya. Ya interview berapa ini lihat ya. Itu bukan sembarangan, itu ada ilmunya. Kata imam apa? Aku lihat mukanya muka penjahat. Allahu Akbar. Beliau pun juga bawakan firman Allah dalam surat apa? Dalam surat Yusuf. Ya. Surat Yusuf. Ya. Di saat apa? Subhanallah. Di saat saudara-saudara Yusuf kan datang tuh beberapa kali barter. Ya. Bawa barang-barangnya. Nabi Yusuf udah ketemu sama Bunyamin, adik dia dari satu ibu Rahil kan? Saya ceritakan 4 istri Nabi Yakub. 2 dari satu ibu Rahil, Bunyamin sama Yusuf alaihissalam. Yusuf paling tua dalam keluarga yang pertama Rahil. Yang sisanya itu 10 dari 3 istri yang berbeda-beda. Ya, udah ketemu aku Yusuf, aku saudaramu. Tak kalah jadi itu. Sehingga Yusuf buat apa? Membuat suatu tipu daya. Dimasukkanlah gelas ukur raja ke dalam karungnya Bunyamin. Nah ini dia kisahnya. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Tatkala semua ada persiapan buat mereka, perbekalannya semuanya, dimasukkan siqayah, alat ukur raja. Di karungnya siapa? Bunyamin. Nanti supaya Bunyamin apa? Tertahan sama dia. Lebih enak ngobrolnya panjang. Dia udah suruh pulang aja udah ke Palestina. Ini Mesir Palestina loh lintasannya. Mesir Palestina. Summa adzana, lihat tuh ayatnya. Sama kayak tadi, ya. Dalam soal haji. Adzin, adzana, adzin. Kalau adzin fil amr, adzana fil madi. Summa adzana muadzinun. Jadi muadzin enggak mesti orang yang azan. Bisa jadi orang berteriak, "Hei, itu muadzin." Antum panggil orang, "Hei, itu muadzin," antum namanya secara bahasa. Karena sedang apa? Menginformasikan, memberitahukan, mengiklankan. Hei, Tsumma adzana muadzinun ayatuhal iru innakum lasarikun. Hei, para kafilah, berhenti. Sungguh kalian orang-orang pencuri. Lasarikun. Allahu Akbar. Ya, saya juga ini walaupun dari sebuah kisah ya, tapi insyaallah benar kisah ini. Saya yakin benar kisah ini. Insyaallah benar. Ternyata Imam Hasan Al-Basri kan seorang pengusaha juga. Pengusaha disebutkan dia jual zaitun. Ternyata zaitun tersebut jatuh tikus. Rasulullah SAW beritahukan kalau tikus jatuh di tempat yang berair, suruh apa? Buang. Kenapa? Menyebar. Tapi kalau disamin, di mentega, beku, congkel aja bagian sekitarnya, nggak meresap ke dalam. Sehingga beliau melihat tikus kaget. Beliau tumpahkan. Beliau nggak mau ambil untung dari kebohongan. Sehingga beliau harus dipenjara dong. Mungkin modalnya orang yang nuntut. Nggak bisa nih, harta banyak. Zaitun berdrum-drum, coba bayangkan. Segini aja zaitun 40.000 ya. Mahal zaitun itu. Bahkan sehingga imam harus dipenjara. Kisahnya beliau dipenjara gara-gara itu. Karena mungkin dituntut sama yang punya usaha, terpaksa harus dipenjara. Dia terima. Masuk penjara lah. Imam Al-Basri masuk penjara. Ternyata si pencuri yang pernah ditafsirkan itu udah duluan penjara dia. Ini saya kenal sama kamu katanya. Kamu siapa katanya? Aku katanya orang yang pernah kau tafsirkan mimpinya di masjid. Aku seorang pencuri itu. Subhanallah, Allah Akbar. Satu sel kalau masa itu sekarang. Satu sel sama pencuri itu. Aku pencuri yang kau tafsirkan itu. Terbukti tafsirnya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian penjaga sipir ya, kalau bisa sipir penjaga sel. Nggak tega Imam.
gabung sama penjahat itu nggak tega. Ini pencuri nih Imam. Udah Imam, kamu mau keluar nggak? Setiap malam pulang aja ke rumah kamu. Nanti aku bukain gemboknya deh. Aku nggak tega ada Imam di sini yang sama penjahat, pencuri. Kata Imam, jangan kau bantu aku untuk menolong syaitan. Subhanallah. Mungkin kalau kita tawarin, boleh deh, nanti setiap sore saya pulang. Kata Imam, jangan engkau bantu syaitan untuk berkhianat. Kalau kau bukan ini khianat namanya. Subhanallah. Padahal untuk kebaikan imam itu. Begitulah, Mak. Begitu orang soleh, begitu orang taat. Begitulah orang yang takut sama Allah. Mungkin kalau kita udahlah, oke, bagus tuh ide, bagus. Saya keluar setiap malam. Pagi, periksa ada, sudah ada. Subhanallah, Allah Akbar. Sehingga beliau ingin dibebaskan. Nggak bisa bebaskan saya. Sampai pemilik harta itu yang hibahkan atau maafkan, kasus diangkat. Baru saya mau keluar. Ada orang sama sekarang seperti itu. Yang berkasus, pokoknya kamu tugasnya bebasin saya, gimana caranya, berapa duitnya saya kasih. Kata Imam enggak. Sampai yang punya harta itu yang lepaskan kasusnya sama saya. Teman-teman, saya juga lihat itu kisah itu ya. Ya, Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Begitu ya. Tapi lagi saya yang sahih insya Allah. Masyhur kisah yang terkenal. Ya, bagaimana ketabahan, kejujuran seorang imam, seorang ulama. Ya, makanya wajar kalau mereka adalah pewaris para nabi. Wajar. Dari akhlak mereka, ibadah mereka. Ya, banyak kisah-kisah teman-teman. Makanya teman-teman baca kisah para ulama deh. Ada kitab 60 kisah ulama salaf. Ya, itu terjemahkan ada. Kitabnya tebal segini. Beli. Ya, antum bisa beli. Ya, antum bisa baca, dengarkan. Ya, itu ceramah-ceramah tentang kisah ulama salaf. Itu menakjubkan kisah-kisah mereka. Akhlak mereka yang begitu hebat, ibadah mereka yang begitu hebat. Ya, yang itu semua kadang nggak masuk di akal. Tapi itu kejadian. Karena para ulama menukil dari kitab, dari murid-murid mereka, cerita tersebut ceritakan. Ya, ini dia tentang masalah itu. Kemudian Syekh berkata rahimahullah, wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah arti la ilaha illallah. Kita teman-teman, muslim yang sejati itu betul-betul bertauhid. Kekufuran yang antum lihat atau dengar wajib antum ingkari. Kalau tauhid antum benar. Wajib. Udah. Untuk menegakkan apa? Pernah kita sebutkan rukun la ilaha illallah. La ilaha menafikan semuanya. Allah katakan apa? Wa may yakfur bitaghut. Oleh karena itu Syekh berkata, wa huwa hadza ma'na la ilaha illallah. Inilah dia makna la ilaha illallah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Itulah la ilaha illallah. Yakfur bitaghut la ilaha. Yu'min billah illallah. Itu maksudnya. Ya jangan sampai kalau antum diwawancarai, Pak, menurut Bapak agama masuk Islam itu benar ya? Ya bisa jadi benar. Nah ini udah nggak benar dah. Mungkin juga ya, bisa jadi kemungkinan besar juga ada kebenarannya dia. Oh selamat Pak, agama Bapak nggak benar kalau gitu. Wajib dia mengatakan semuanya nggak benar, semuanya batil. Ya, kenapa? Karena Allah firmankan, ya wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sehingga antum tahu, orang yang mengaku sebagai Tuhan aja pengen masuk Islam. Siapa? Firaun. Semua ahli sejarawan tahu orang kafir itu tentang Firaun. Raja Ramses II, silakan baca historinya. Kamu nggak percaya? Ada dulu di dunia ada orang aku sebagai Tuhan. Ternyata ketuhanannya tuh hilang di saat dia mendekati sakaratul maut. Dan dia ingin masuk Islam. Tahu nggak kamu siapa? Firaun. Coba kamu baca kisahnya. Ya, artinya apa? Dia nggak membenarkan diri dia sendiri. Dan dia mengakui bahwa ada ilah pencipta alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis yang sahih, tadi saya bawakan ini. Ra'sul amril Islam, pokok semua kebaikan Islam. Maksudnya apa? Engkau ingin meraih kebaikan-kebaikan, syaratnya harus Islam dulu. Pokok semua urusan Islam. Kalau engkau ingin mendapatkan pahala, Islam dulu. Maksudnya apa? Setelah engkau Islam, ya engkau bertauhid. Karena arti Islam apa yang kita ulang-ulang? Al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri sepenuhnya dengan apa? Mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Engkau tunduk dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Engkau berlepas diri
menjauh, lepas diri dari apa? Syirik dan orangnya. Oh, dia mah syirik nggak apa-apa, tapi berteman nggak gitu. Dia dan perbuatannya wajib dijauhi. Itu Islam. Maka semua pokok kebaikan adalah Islam. Wa amuduhus shalah. Tiang dari agama Islam adalah salat. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Tak kala dirobohkan tiang, bangunan akan roboh. Artinya apa? Tak kala salat tinggalkan dengan sengaja tanpa dia meyakini kewajibannya bisa kufur. Tapi kalau tahu itu kewajibannya ditinggalkan dia dosa besar. Wa dzirwah, ini saya katakan tadi. Wa dzirwatus sanami, puncak. Kalau kita melihat unta kan? Unta ada punduknya ya? Itu dia. Itu dzirwah namanya. Dzirwatus sanami, puncak dari Islam, al-jihadu fi sabilillah. Berjuang dengan Allah. Kenapa? Menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesailah kitab ini. Kitab yang dibuat oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Silakan teman-teman ada pertanyaan silakan. Nah, kita akan sambung insyaallah di kitab Qaul Arba. Silakan. 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 Iya. Iya. Nah, boleh dijelaskan lagi Ustaz? Khawarij itu apa gitu? Tadi kan Mu'tazilah terus ada Asy'ariyah gitu. Baik. Akhirnya tuh jadi kita tahu ciri-cirinya gitu. Soalnya kita juga teman-teman misalkan ada teman misalkan orang dikit-dikit kok jadi itu sih gitu. Iya. Nah, jadi kita bisa hati-hati dengan orang yang seperti itu. Iya. Baik. Ciri-cirinya tadi yang itu sebetulnya aliran gitu. Iya, yang sesat. Nah, aliran. Yang sesat. Ciri-ciri ringkasnya itu Ustaz yang baik. Paling mungkin sama gitu ya. Teman-teman sekalian, dalam soal bainah kan hafalkan soal bainah? Ya. Soal bainah pada hafalkan? Al-bainah. Ya. Bagaimana bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi terus wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalau antum baca tafsirnya disebutkan bahwa mereka berpecah belah ya, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya bahwa sataftariqu ummati kata beliau sallallahu. Nabi Muhammad beritahukan hadis mutawatir dikeluarkan para ulama hadis Abu Daud dan lain-lainnya. Umatku ini akan berpecah belah ala 73 firqatan menjadi 73 firqah. 73 apa? Sekte. Kelompok. Kulluhum finnar. Ini ancaman ya teman-teman. Bukan justifikasi langsung neraka. Terancam orang-orang yang seperti itu. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok, satu sekte, satu firqah. Para sahabat bertanya, dikeluarkan Imam Tirmidzi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah yang selamat tersebut? Beliau menjawab, "Anal yauma wa ashabi." Aku dan para sahabatku. Para ulama itu membaca sirah sejarah Nabi Muhammad SAW. Antum tahu yang hidup zaman Nabi Muhammad, yang keluar firqah apa? Ada berapa firqah di zaman Nabi Muhammad SAW? Berapa firqah? Di zaman Nabi hidup? Berapa? Firqah di zaman Nabi firqah. Firqah pertama apa? Yang di zaman Nabi SAW? Yang narik leher Nabi itu gini. Kue sirah Khawarij. Iya. Khawarij. Bagaimana asas Khawarij? Ya. Mengkafirkan orang-orang pelaku dosa besar, cirinya. Dia zina, kafir. Judi, kafir. Minum khamr, kafir. Termasuk tadi, berhukum dengan hukum Allah, kafir langsung. Tanpa merinci dengan bagian hukum tadi ya. Rinci, kamu kenapa? Kok nggak pakai hukum Allah? Aku takut, aku dibunuh nih kalau nggak hukum Allah. Itu beda lagi. Berarti dia apa? Fasik minimal. Fasik.
Tapi kok kamu kenapa? Ini hukumnya bagus, hukum Allah. Bisa kafir dia, bisa. Tapi yang memvonis itu bukan orang sembarangan, ulama. Setelah dinasihatin, dituntun dan seterusnya. Ya. Nabi katakan, "I'dil ya Muhammad." Waktu Nabi bagi-bagikan rampasan perang, dikatakan, "I'dil ya Muhammad." Pelaku adil, engkau nggak adil nih pembagian ini. Sehingga Nabi marah. Sehingga mau dibunuh. Ya. Dzul Khuwaisirah itu oleh sahabat, kata Umar, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya." Tapi Nabi katakan, "Jangan, dia masih sholat." Selama dia sholat jangan. Sehingga di hadis-hadis yang lain kita berkatakan bunuh dia. Pas mau dibunuh sama Umar lagi sujud. Dia sedang sujud, Rasulullah bunuh. Nggak mau, Umar bukan mati nggak itu. Dia nggak mungkin membunuh orang sedang sujud. Menunjukkan bahwa apa? Dia ahli ibadah. Ciri khawarij itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat. Puasa jago. Maka kata Nabi SAW, kalau sholatmu dibanding sholat mereka, sholatmu kecil ya sahabatku. Kalau puasamu dibanding puasa mereka, kecil semua puasamu. Juga mereka ahli ibadah, tapi apa? Sini mereka rusaknya. Mereka pahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Terutama ayat-ayat yang bercerita tentang orang-orang kafir yang kekal dalam neraka ditujukan buat orang Islam pelaku dosa besar. Paham? Ya. Ini khawarij yang muncul di zaman Rasulullah SAW. Ya. Kalau Syiah belum muncul. Ya, Syiah belum muncul. Khawarij yang muncul. Setelah itu zaman sahabat, firqah zaman Nabi SAW. Zaman sahabat, ya. Di zaman sahabat, muncullah yang kedua. Setelah ini berkelanjutan ya. Yang ketiga, Syiah, ya. Dan ini Khawarij, ya. Khawarij. Syiah, Abdullah bin Sabah. Dari Yaman. Orang Yaman, ya. Yahudi hitam dari Yaman. Datang ke Madinah, nyatakan keislaman. Di zaman khalifah siapa? Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan, ya. Sehingga dia buat onar, Utsman tuh nepotisme dan menyebar di mana-mana, terjadi pengumpulan, dibunuh Utsman di rumahnya dalam kondisi puasa dan baca Quran. Khawarij terus berkembang, ya, makin berkembang di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib, sehingga Khawarij diperangi di Harura, ya, Nahrawan itu di Irak. Kufah, Baghdad, ya. Kufah, Baghdad. Diperangi di suatu tempat namanya Harura. Katakan kelompok mereka Haruriyah. Kemudian Nabi beritahukan bahwa ciri mereka ada dagingnya keluar, menonjol seperti payudara perempuan. Maka setelah selesai perang, disuruh cari orang itu. Nabi beritahukan, salah satu pengikutnya ada dagingnya nonjol seperti payudara perempuan. Daging nongol gitu. Cari-cari, gak ada. Cari. Nabi yang bersabda pasti ada. Cari, ternyata dia ketumpuk sama jenazah yang lain. Ini langsung Ali bertakbir Allahu Akbar. Bahwa yang beli perang itu benar. Tetapi sebelum diperangi, dinasihati sama Abdullah bin Abbas. Sudah kamu rujuk semuanya. Kamu masa mengkafirkan Ali? Mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Tatkala terjadi perang apa? Perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya kafir, masa Ali hukumnya hukum manusia? Dua orang datang, dia dialog, kemudian nggak jadi perang. Ini nggak benar Ali. Keluar dia, dikatakan Khawarij keluar dari pasukan Ali. Paham? Asalnya pasukan Ali dia. Lihat Ali gabung, setujuan ada misalnya kesepakatan. Udahlah kita nggak usah perang ini, masalah ijtihad. Mereka nggak suka karena dianggapnya tidak dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebodohan mereka, ya. Kemudian terbit lagi yang terakhir apa? Kelompok yang keempat namanya kelompok Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Ya, Qadariyah dulu. Qadariyah dulu. Yang keempat Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Orang-orang yang menolak takdir. Terbit juga di Kufah. Kufah, Baghdad, Irak itu tempatnya fitnah banyak. Sehingga para tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Abdullah bin Umar, di Kufah, di Basra, di Baghdad itu ada sekelompok orang baca Al-Quran. Ya, tapi mereka nggak percaya sama takdir. Takdir itu buatan mereka. Aku minum nih. Aku minum karena aku minum. Nggak ada urusan sama Allah, kata dia. Kata Abdullah bin Umar, beritahukan. Kalau mereka berinfak dengan sebesar gunung dari emas, Allah nggak terima. Sampai mereka beriman kepada takdir. Karena takdir rukun iman yang berapa? Yang keenam. Antum minabil qadari khairihi wa syarihi. Iman kepada Allah 6 kan? Iman kepada Allah. Apa dulu? Allah terus? Malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir, qada dan qadar. Ini qadar Allah. Kenapa mereka ingkari?
Ya, mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi Allah nggak tahu, setelah kejadian baru tahu, oh itu baru kejadian ya. Itu seperti itu menurut mereka. Dari sini kufur. Kafirkan para ulama. Qadariyah yang menafikan ilmu Allah. Kemudian yang kelima yang terakhir apa? Itu kelompok Murji'ah. Apa tuh Murji'ah? Kelompok yang mengatakan bahwa amal soleh itu tidak masuk kepada iman. Jadi maksudnya apa? Kamu mau sholat, kamu puasa, mau zakat, mau haji, imanmu gak akan pernah naik. Segitu aja, konstan. Stabil. Iman itu stabil atau naik turun? Saya tanya. Naik turun kita bisa rasakan kok. Kalau kita sering maksiat, turun iman kita. Malas baca Quran. Malas berbuat baik. Sensitif, cepat tersinggung, segala macamnya. Tapi kalau iman lagi bagus, baca Quran, zikir, bisa dirasakan sama kita. Rajin ke masjid dengan azan langsung berangkat. Tapi kalau iman lagi dong, langkah juga berat masjid. Kenapa? Pengaruh dari dosa seperti itu. Ya, itu pengaruh dosa. Ya, pikiran kotor, itu pengaruh dosa. Ya, itu kelompok Murji'ah. Kalau ini enggak, ya, ini enggak dikeluarkan oleh para ulama. Kenapa? Tersesat dalam pemahaman. Ya, yang dikafirkan para ulama ini, kelompok dua ini. Ya, Syiah sama Qadariyah yang nolak ilmu Allah. Kalau ini trust, ini munafik, dibangun terus kemunafikan. Ini Qadariyah di atas apa? Pengingkaran takdir. Ya, pengingkaran takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu. Satu Khawarij, ya, ya. Kedua Syiah. Ini Khawarij masih sama ya. Estafet dari sini ya. Jadi ini cikal bakal sini udah nongol. Ya berarti kita anggap ini dua. Ya, dua nurusin ya Khawarij. Kemudian yang ketiga awal mula zaman Rasulullah SAW. Induknya Zulkhuwaisirah induknya. Kemudian berkembang terus, ya. Ya. Kemudian apa? Kelompok apa ini? Apa ini? Ini Qadariyah. Ya, ini apa nih keempat? Yang ketiga apa nih? Kita anggap satu ini ya. 1, 2, ya. Masih 2. Ini kesambungan dari ini. Apa itu? Saya bikin sipil. Apa ini yang ketiga? Keempat, kelima. Apa itu? Di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, itu maksudnya kelompok Haruriyah sama, ya. Kelompok Haruriyah, ya. Kelompok Haruriyah. Masih ini ya, persambungan dari estafet ini ya. Ya. Ya, sambung estafet ini maksudnya dari sini, dari nomor 1 ya. Dari nomor 1. 1 ini 2-nya sini, ya. Kemudian Syiah, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, ini khusus untuk memberantas apa? Khawarij, Haruriyah, Nahrawan. Kemudian yang keempat, Qadariyah, ya. Di zaman sahabat juga disebutkan para ulama terakhir Murji'ah, ya, orang-orang yang tidak memasukkan iman ke dalam amal soleh, ya. Nah, dari sini teman-teman yang Nabi sebutkan tadi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah belah umatku menjadi 73 firqah, satu yang selamat. Siapa yang selamat? Bersama Nabi Muhammad, ya. Anal yauma wa ashabi. Manhaj sahabat, ya, manhaj sahabat. Manhaj sahabat, ya, manhaj salaf yang selamat. Ini yang dikafirkan oleh ulama, ya. Ini dikafirkan karena apa? Satu, nolak takdir, tidak imani takdir, membatalkan rukun iman yang keenam. Ini munafik, dibangun bukan atas Islam, tapi atas munafikan oleh bin Sabah. Nah, dari sini teman-teman berpecah lagi. Khawarij dengan berbagai macam tipenya, Syiah dengan tipenya, ya, Qadariyah dengan tipenya, Murji'ah dengan tipenya. Nanti kemudian turun ada kelompok apa? Jahmiyah. Apa Jahmiyah? Pengikut Jahmi Sofwan. Jahmi Sofwan seorang yang meyakini bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Allah ya Allah aja, udah gini. Nggak ada nama, nggak ada sifat. Padahal Allah katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat bukan itu. Kata dia nggak ada. Siapa Jahmi Sofwan? Pengikut Ja'ad ibn Dirham.
Siapa Ja'ad bin Dirham? Orang yang pernah belajar kepada yang pernah menyihir Rasulullah SAW, siapa? Labid bin A'sam. Labid bin A'sam seorang Yahudi. Sehingga Ja'ad bin Dirham gurunya dan Jaham bin Safwan itu dihukum mati di zaman khalifah di zamannya. Hukumannya mati. Kenapa dikafirkan? Jahmiyah dikafirkan. Orang-orang yang menolak apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berpecah dari sini. Ada orang yang hanya sebagian menafikan nama Allah, sebagian imani. Sebagai apa? Seperti kaum Asy'ariyah. Wujud kidam baqa mukhalal fatul hawadisi. Itu kan pernah dengar enggak nyanyian itu? 20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sini nggak ada. Kenapa? Menurut logika dia nggak masuk. Nanti berpecah lagi di situ apa? Kelompok-kelompok namanya Mu'tazilah. Ada kelompok Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Kelompok apa? Rasionalis, rasio atau akal. Kelompok inilah yang mendewakan akalnya bahwa setiap ayat Al-Quran, setiap hadis-hadis yang tidak bisa diserap oleh akal, wajib sama dia ditolak. Ya, mentah-mentah kalau itu jalan terakhir, atau dia terakhir serahkan sama Allah tahu tentang ayat tersebut. Tapi kalau masih dia bisa otak-atik, dia rubah maknanya. Sehingga kalau mereka mendapatkan ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah, zat Allah, seperti dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu dalam satu hak. Yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mengatakan Allah itu bukan bersemayam, tapi Allah menguasai arasnya. Kenapa? Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Nah, itu dengan akal. Nah, kalau menceritakan yadullahi fawqa aydihim, bukan tangan Allah tapi apa? Kekuasaan Allah. Padahal Nabi Muhammad waktu diturunkan ayat tersebut kepada beliau seperti itu enggak pola pikirnya? Enggak. Karena beliau telah diajarkan oleh Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama semisal dengan Allah. Baik nama-namanya, sifat-sifatnya, baik sifat zatnya, sifat fi'li Allah. Contoh, Allah beritakan ya bahwa Allah Sami'un, Maha mendengar. Tadi kita bawakan ayatnya apa? Allahu Sami'un Alim. Allah Maha mendengar. Sekarang kita tanya, siapa di sini dari makhluk Allah yang pendengarannya itu bisa meliputi segala sesuatu? Siapa? Nggak ada. Siapa di antara kita yang pendengarannya mampu mendengar segala sesuatu? Ada nggak? Tapi kalimat sama-sama dengar nggak? Itu saja sudah kita nggak bisa. Apalagi yang lebih tinggi. Dan Allah firmankan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Di saat Nabi mendengar firman Allah, Nabi dengar, Nabi taat. Nabi imani apa adanya. Tak kala sahabat diajarkan Rasulullah SAW, sahabat pun sama, dengar taat, iman. Nah, tak kala berjumpa dengan orang Mu'tazilah, oh enggak, Allah enggak punya wajah. Tapi maksud wajah Allah itu keridhaan Allah. Allah enggak punya tangan, tapi maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Sehingga tak kala dia berhadapan dengan firman Allah, tak kala Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Mereka menafsirkan tangan dengan kekuatan kan? Tak kala dia berhadapan dengan ayat ini, tak kala Allah berkata kepada iblis, "Hai iblis, kenapa engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Itu terjemahan yang betul. Tapi kalau menurut orang Mu'tazilah, apa tadi tangan diartikan dengan apa? Apa kekuasaan Allah cuma dua? Paham gak antum? Masa Allah cuma dua kekuasaannya, sisanya sama-sama menguasai? Dia nggak sejawab. Dia nggak sejawab saat itu. Kalau engkau katakan Allah tangan dengan kekuasaan, berarti engkau telah menerjemahkan kenapa engkau, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua kekuasaanku, cuma dua. Sesungguhnya kuasa siapa? Padahal apa? Allah ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Itu apa kita imani. Makanya Imam Ahmad, siapa Imam Malik, siapa yang Malik? Udah Imam Syafi'i. Waktu ditanya oleh seseorang di majelisnya, wah Imam, gimana istiwa Allah Subhanahu wa taala?
Imam Malik cuma curang keringat, lama beliau sampai ketakutan beliau angkat kepalanya. Al-istiwa'u ma'lum, kata beliau. Istiwa dari bahasa Arab. Dikenal semua orang Arab. Artinya Allah di atas, irtafa'a wa ala. Di atas arasnya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah di atas arasnya suatu kewajiban. Wal kaifiyahu majhul. Kaifiyah tata cara kita nggak diajarkan sama Allah. Wasu'alu anhu bid'atun. Engkau bertanya kenapa itu bid'ah yang nggak pernah ada dalam Islam. Tuh, kata Imam, keluarkan orang itu dari majelisku. Kenapa? Ngasih apa di situ? Syubhat. Ngasih racun. Sehingga di zaman Umar bin Khattab ada orang seperti itu tingkah lakunya, namanya siapa? Sabiq bin Asal. Sabiq bin Asal kemana-mana. Apa sih yang dimaksudnya firman Allah ini ya? Cari ayat-ayat yang apa? Yang Allah nggak terangkan, Nabi nggak terangkan. Tapi diimani begitu aja berjalan. Sehingga terdengar sama Umar, ada satu orang kemana-mana cari ayat-ayat yang nggak dijelaskan. Panggil. Dudukin. Pecut palanya sampai bocor. Gimana? Enak nggak? Tunggu istirahat dulu. Pecut lagi sampai bocor palanya. Udah cukup. Setannya udah keluar kepala dia. Sehingga palanya itu berdarah. Kata Umar, jangan ajak bicara Sabiq sampai dia tobat. Satu kota Madinah nggak ada yang bicara. Assalamualaikum, beli ini. Sabiq diam aja. Sampai ini apa? Tobat Sabiq. Sabiq tobat. Nggak mau lagi apa cari ayat-ayat yang ngotak-ngatik ayat. Nah, Mu'tazilah situ. Itu seperti itu Mas kejadiannya. Makanya sering dengarkan ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dia terkena itu. Hanya mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Padahal apa? Nama-nama Allah banyak. Kita imani semuanya, nggak boleh kita pilih-pilih berdasarkan apa? Tingkat logika. Jadi kita imani saja. Ya. Amantu billah. Aku imani ya Allah sudah. Adapun ilmunya apa? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang dalam ilmu mengatakan apa? Tentang ayat-ayat yang bisa dipahami sama dia atau ayat-ayat yang enggak bisa pahami, dikatakan apa? Semua dari Allah datangnya. Aku imani. Baik yang muhkamat maupun mutasyabihat. Tentang nama sifat Allah yang aku nggak tahu, aku imani. Datang dari Allah semuanya. Tapi logika kita nggak sampai. Kayak tadi pendengaran, apa maksud pendengaran kita nih? Kita bisa mendengar langkah semut, bisa nggak? Ada yang pernah dengar langkah semut nggak di sini? Semutnya kelihatan nggak? Tapi kalau kita pakai alat, kedengaran nggak ada alat khusus? Ada. Bagaimana kita bisa kuman dengan alat khusus kan? Coba kalau semua kedengaran, nggak bisa tidur Mas. Semut yang jalan ke dapur, semut yang di belakang rumah, kedengaran semuanya. Tapi jadikan apa? Subhanallah, pendengaran yang dicukupkan, yang dibutuhkan aja. Tapi Allah mendengar segala suara. Mana buktinya lagi? Surat Mujadalah. Surat Mujadalah itu kan surat yang menceritakan tentang percakapan rahasia. Seseorang menceritakan mengadukan kepada Rasulullah tentang perkara apa? Suaminya. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara. Ada yang nggak tetangga tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam sawab. Nah, yang lain silakan. Lagi? Udah cukup? Antum mau jadi nanya? Udah. Udah sama jawab. Pertanyaan sama ya? Hah? Hampir. Rempet dikit ya. Ada satu lagi saya di situ. Ini apa namanya perkara ini saya katakan jual beli, tapi di dalam haji kan saya kan beberapa tahun lalu sudah daftar haji saya bayar, kita tuh mendapatkan posisi kan seperti itu ya. Nah itu baru kemarin saya minggu lalu atau kemarin kan dengan penjelasannya apa namanya itu kan bilang coba cek gitu apa ini kita setorkan di situ diputerin sama bank dan kita tuh menerima bunga. Dan saya cek bener Ustaz, dan itu ternyata benar. Jadi uang yang kita setorkan setelah haji kan bertambah nominalnya. Nilai manfaatnya bertambah. Nah otomatis ini akarnya sudah rusak. Sekarang akar dari awal kan soalnya pas kita dikembali lagi itu hanya membeli porsi, tidak diterangkan sama sekali uang itu akan diapakan, akan diterima macam kayak gitu. Nah pertanyaan saya,
itu lebih kita tarik Ustaz. Soalnya itu kayak gitu akarnya udah rusak atau gimana? Terus lah. Nah, Yang lola haji siapa? Pemerintah. sekarang Kita ingin menjalankan ibadah besar, cuman karena 1-2 seperti itu, ngapain kita gubris? Siapa dosa mereka, dosa mereka. Uang jangan dimakan. Jangan dimakan. Kalau memang kita bisa ambil, kasih fakir miskin. Kasih fakir miskin ke orang susah. Jangan dibatalkan ibadah hajinya. Orang itu yang dosanya. Bahkan kata ulama, ada orang perampok, korupsi, mau haji dia nih, pakai uang korupsi. Sah, dia sah, tapi dia berdosa. Hah? Sah hajinya, tapi dia berdosa. Itu kata ulama. Dan itu saya nukil dari perkataan Sabul Hakim. Allah ya kalau. Bayangin coba, ini orang uang ngerampok, mau haji deh, ngerampok, korupsi. Ya haji sana, kata ulama, berangkat haji. Tapi hajinya sah, berdosa dia, dosa. Masalah terima nggak terimanya, nggak tahu urusan Allah SWT. Saya sah, kayak antum sholat, orang sholat, sah, udah wudu, udah. Ngadap kiblat, iya ngadap kiblat. Semua terpenuhi syarat-syaratnya. Terima nggak? Nah ini nggak tahu terima apa enggaknya. Tapi bisa nggak? Karena nggak ada hubungan bahwa ibadah haji itu bukan ibadah harta. Ibadah haji ibadah badan. Ibadah badan. Adapun itu harta sebagai syarat kita, mana buktinya kita nggak pakai harta? Kalau kita jadi orang Mekah keluar harta nggak? Ya, tetangga sebelah paling berapa? Apalagi zaman saat itu. Yang orang bisa jalan kaki berangkat. Sekarangnya karena dibuat ada visa segala macamnya. Ya kan? Saat itu kan nggak mesti ada antum paling antum ongkos pulang pergi aja perjalanan. Tapi orang Mekahnya nggak perlu. Menunjukkan bukan itu asal dari apa? Punya harta. Paham nggak? Betul-betul fisik harus sehat. Kalau itu sebagai apa? Datang kemudian belakangan. Tapi aslinya enggak. Misalnya antum takdirkan jadi orang Mekah. Apa antum harus mengeluarkan harta? Enggak. Menunjukkan bahwa dasarnya bukan harta. Biaya itu keluar setelah apa? Untuk perjalanan transportasi antum. Pada asalnya kan gratis aja itu. Gratis kan? Cuman bayar hotel, pesawat, pulang pergi kan gitu sebenarnya. Sama perizinan, visa masuk ke dalamnya kan gitu. Pada asalnya antum sholat ibadah enggak. Tapi antum butuh baju, beli baju, ya kan? Apakah baju dasar syaratnya sholat? Bukan, tutup aurat. Kecuali antum bersedekah. Nah, kalau antum bersedekah sama uang haram terima enggak? Ya enggak terima. Karena sedekah sifatnya harta. Paham ya? Jadi itu terusin aja, ngapain dibatalin? Terusin aja. Tadi dia nilai manfaatnya kita ya ada di situ, nanti bisa kita keluarkan kan di akhir gitu. Ya udah, terusin. Iya. Nggak ada ulama, bahkan 3 yang saya dengar dari Sultan Hakim itu 3 ulama, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, semuanya mengatakan, wahai Syekh, aku punya uang haram, apakah aku wajib berangkat? Berangkat haji. Ini uang haram. Ini uang jelas halal, cuman apa? Dikelola sama badan tertentu seperti itu, ya itu dosa dia, bukan dosa kita. Jangan sampai digagali negara itu. Jangan digagalkan karena ibadah haji besar, pahalanya besar. Jangan digagalkan dengan perkara yang seperti itu. Apalagi di luar kemampuan kita. Kan luar kemampuan kita kan itu kan? Di luar kemampuan kita kan? Sistem yang berjalan. Antum beli tiket, ada asuransinya enggak? Asuransi halal atau haram? Aku nggak jadi berangkat ada asuransi. Dimanapun beli tiket ada, Mas. Udah aku beli jalan kaki. Aduh, nih repot nih. Namanya apa? Sudah terpaksa darurat. Dan itu juga tidak mengajukan untuk ibadah. Paham ya? Jadi pahami ya, jangan sampai saklek, betul-betul saklek, akhirnya apa? Ya nggak bisa. Kecuali kita sendiri yang membuat rekayasa itu baru. Kasih pilihan nih Pak, ada tiket tanpa asuransi dengan, aku pilih pakai asuransi. Ya itu nggak benar. Tapi semua terslot dengan apa? Jaminan keselamatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas ya. Assalamualaikum.